Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang interpolasi. Anggota dari kelompok 1 yaitu 1. Nuzul Rohmah, 2. Faralukita Umul Amaliyah, 3. Tri Nasihatul Hasanah, 4. Novi Ridho Pangestuti, 5. Anis Yuhriotin Nafisah, 6. Siti Nurhati Khotizah, 7. Deva Yustisio, 8. Hilda Afa Makfiroh. Langsung saja pada materi yang pertama. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Nuzulur Rahmah, NIM 18080460002. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab persoalan interpolasi polinom dan interpolasi lanjar. Langsung saja. Untuk pengertiannya, sebuah pengukuran fisika telah dilakukan untuk menentukan hubungan antara tegangan yang diberikan antara baja tahan karat dan waktu yang diperlukan hingga baja tersebut patah. Nah, ada 8 nilai tegangan yang berbeda dicocokkan dan data yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Nah, seperti yang ada di tabel tersebut data-datanya. Nah, dalam tabel di atas, persoalan yang ingin diketahui oleh seorang ilmuwan adalah waktu patah Y jika tegangan X diberikan kepada baja adalah sebesar 12 kg per milimeter kubik. Nah, dari persoalan di atas, itu tidak bisa langsung dijawab karena fungsi yang menghubungkan peubah Y dengan peubah X tidak diketahui. Nah, salah satu solusi untuk memecahkan masalah di atas adalah dengan mencari fungsi Y yang mencocokkan fit atau titik-titik data dalam tabel, dan pendekatan seperti ini dalam metode numerik dinamakan sebagai pencocokan kurva atau curve fitting. Nah, pencocokan kurva sendiri ini dibedakan menjadi dua metode, yaitu yang pertama ada regresi dan interpolasi. Untuk regresi, tabel grafiknya seperti yang di samping. Gambar A, regresi. Nah, data hasil pengukuran biasanya mengandung draw atau noise atau galat yang cukup berarti. Karena data ini tidak teliti, maka kurva yang mencocokkan titik data itu tidak perlu melalui semua titik. Nah, kurva tersebut cukup hanya mewakili kecenderungan atau tren titik data, yakni kurva mengikuti pola titik sebagai suatu kelompok. Nah, untuk interpolasi sendiri adalah bila data diketahui mempunyai ketelitian yang sangat tinggi, maka kurva cocokannya dibuat melalui setiap titik. Nah, di sini dikatakan bahwa menginterpolasi titik-titik data dengan sebuah fungsi. Bila fungsi cocokan yang digunakan berbentuk polinom, maka dinamakan polinom interpolasi. Nah, pekerjaan menginterpolasi titik data dengan sebuah polinom disebut interpolasi dengan polinom. Nah, untuk grafiknya di gambar yang B yang interpolasi. Selanjutnya ini dimasuk di materi di interpolasi polinom. Nah, diberikan n plus 1 sebuah titik yang berbeda, yaitu x0, y0, x1, y1 sampai dengan xn, yn. Tentukan polinom pnx yang menginterpolasi melewati semua titik-titik tersebut sedemikian rupa sehingga yi sama dengan pnxi untuk i sama dengan 1, 2, 3 sampai n. Nah, nilai y ini dapat berasal dari fungsi fx sedemikian sehingga yi sama dengan fxi atau yi berasal dari nilai empiris yang diperoleh melalui percobaan atau pengamatan, di mana pnx disebut sebagai hamparan terhadap fx. Setelah interpolasi pnx ditemukan, pnx dapat digunakan untuk menghitung perkiraan nilai y di x sama dengan a, yaitu y sama dengan pn kali a. Nah, untuk bergantung pada letak nilai X sama dengan 0, mungkin terletak di dalam rentang titik-titik data di A lebih dari X0 atau A kurang dari X0, atau di luar rentang titik-titik data X0 kurang dari A atau A lebih dari XN, atau A kurang dari X0 atau A lebih dari XN. Nah, jika A bergantung pada letaknya, nilai X sama dengan 0 mungkin terletak dalam rentang titik-titik data A lebih dari X0, A kurang dari XN, atau di luar rentang titik-titik data X0 kurang dari A, atau A lebih dari
xn atau A lebih dari x0. Nah, jika A lebih dari x0 dan kurang dari xn, maka YK sama dengan PXK disebut sebagai nilai interpolasi antara interpolated value. Nah, untuk yang kedua, jika x0 kurang dari xn atau x0 kurang dari xk atau x0 kurang dari xn, maka YK sama dengan P kali xk disebut nilai ekstrapolasi atau extrapolated value. Nah, untuk grafiknya seperti yang ada di gambar. Nah, selanjutnya materi interpolasi lanjar. Nah, interpolasi lanjar sendiri adalah interpolasi dua buah titik dengan sebuah garis lurus. Misal diberikan dua buah titik x0 y0 dan x1 y1. Polinom yang menginterpolasi kedua titik itu adalah p1x sama dengan a0 plus a1x, di mana y0 sama dengan a0 plus a0 x1, y1 sama dengan A0 plus A1 X1. Nah, untuk perumusannya seperti ini. Nah, bila disederhanakan maka menjadi P1X sama dengan Y0 plus Y1 min Y0 per X1 min X0 kali X min X0. Nah, untuk grafiknya adalah seperti yang ada di gambar. Selanjutnya untuk contoh. Nah, perkiraan jumlah penduduk Amerika Serikat pada tahun 1968 berdasarkan data tabulasi berikut adalah seperti data yang ada di gambar ini di tabel. Nah, untuk penyelesaiannya dengan menggunakan persamaan interpolasi lanjar diperoleh P1 1966 sama dengan 179,3 ditambah 203,2 min 179,3 dikali 1968 dikurangi 1960. Nah, dibagi 1970 dikurangi 1960. Nah, dengan hasilnya 198,4. Nah, jadi taksiran jumlah penduduk Amerika Serikat pada tahun 1968 adalah sebanyak 198,4 juta. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari persoalan interpolasi polinom dan interpolasi lanjar, mari kita simak dan pahami materi yang kedua mengenai interpolasi kuadratik yang akan dijelaskan oleh Farah Lukita Umul Amaliyah dengan NIM 18080460029. Sebelum kita bahas lebih jauh, interpolasi kuadrat digunakan untuk mencari titik-titik antara dari tiga buah titik dengan menggunakan pendekatan fungsi kuadrat. Misal diberikan tiga buah titik data x0, y0, x1, y1, dan x2, y2. Polinom yang menginterpolasi ketiga buah titik itu adalah polinom kuadrat yang berbentuk P2x sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat. Karena polinom kuadrat, maka pangkat tertinggi yang digunakan adalah pangkat 2 dan menginterpolasi ketiga buah titik data. Sedangkan pada interpolasi kubik, misalnya, polinom yang menginterpolasi itu menggunakan 4 buah titik data, dan pangkat tertinggi yang digunakan adalah pangkat 3. Selanjutnya, ini terdapat gambar dari kurva interpolasi kuadratik. Di sini terdapat 3 buah titik data. Untuk titik data yang pertama, x0, y0, titik data yang kedua, x1, y1, dan titik data yang ketiga, x2, y2. Kurva polinom kuadrat ini menggunakan fungsi kuadrat, maka kurva polinom kuadrat berbentuk parabola. Selanjutnya, bagaimana cara untuk menentukan polinom kuadrat? Jadi di sini terdapat 2 langkah. Untuk langkah yang pertama, substitusikan x, y, i ke dalam persamaan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat, di mana i sama dengan 0, 1, dan 2. Dari sini diperoleh 3 buah persamaan dengan 3 buah parameter yang tidak diketahui, yakni A0, A1, dan A2. Untuk yang pertama, jika i sama dengan 0 kita substitusikan ke dalam persamaan, sehingga diperoleh A0 ditambah A1x0 ditambah A2x0 kuadrat sama dengan y0. Kemudian untuk yang kedua, jika i sama dengan 1 kita substitusikan ke dalam persamaan, maka diperoleh A0 ditambah A1x1 ditambah A2x1 kuadrat sama dengan y1. Kemudian,
Jika I sama dengan 2, kita substitusikan ke dalam persamaan, maka diperoleh A0 ditambah A1x2 ditambah A2x2 kuadrat sama dengan Y2. Nah, untuk langkah yang kedua, hitung A0, A1, dan A2 dari sistem persamaan tersebut dengan metode eliminasi Gauss. Kemudian, di sini terdapat contoh soal. Diberikan titik ln 8,0 sama dengan 2,0794, ln 9,0 sama dengan 2,1972, dan ln 9,5 sama dengan 2,2513. Tentukan nilai ln 9,2 dengan interpolasi kuadratik. Langsung saja ke dalam langkah penyelesaiannya. Jadi, dari pembahasan sebelumnya, langkah penyelesaian untuk menentukan interpolasi kuadratik ini terdiri dari 2 langkah. Untuk langkah yang pertama, di sini terdapat 3 buah titik data, di mana ln 8,0 sebagai nilai x0, 2,0794 sebagai nilai y0, ln 9,0 sebagai nilai x1, dan 2,1972 sebagai nilai y1. Kemudian, ln 9,5 sebagai nilai x2, dan 2,2513 sebagai nilai y2. Jadi, dari 3 buah titik data yang diketahui tersebut, X dan Y-nya kita substitusikan ke dalam persamaan polinom kuadrat. Sehingga sistem persamaan lanjar yang terbentuk adalah A0 ditambah 8,0 A1 ditambah 64,00 A2 sama dengan 2,0794. Kemudian, yang kedua, A0 ditambah 9,0 A1 ditambah 81,00 A2 sama dengan 2,1972. Dan kemudian untuk yang ketiga, A0 ditambah 9,5 A1 ditambah 90,25 A2 sama dengan 2,2513. Nilai dari 64,00, 81,00, 90,25 merupakan hasil dari X yang dipangkatkan atau X kuadrat. Selanjutnya, untuk langkah penyelesaian yang kedua, di mana kita akan menentukan A0, A1, dan A2 dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Jadi, dari persamaan-persamaan yang telah kita peroleh sebelumnya, persamaan-persamaan tersebut dapat kita tulis dalam bentuk matriks. Kemudian, metode eliminasi Gauss ini diharapkan hasilnya dapat berupa matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks di mana berbentuk 100, 010, 001. Langsung saja kita lihat pada matriks yang pertama. Di sini langkah penyelesaiannya menggunakan operasi baris elementer atau OBE. Untuk cara yang pertama ini, B2 min B1 artinya baris kedua dikurangi baris ke-1. Kemudian B3 min B1 artinya baris ketiga dikurangi baris ke-1. Hasilnya dapat kita lihat pada matriks kedua. Kemudian kita OBE kembali dengan cara baris ke-1 dikurangi 8 kali baris kedua. Kemudian baris ketiga dikurangi 1,5 baris kedua. Hasilnya dapat kita lihat pada matriks ketiga. Kemudian kita OBE kembali dengan cara 1/0,75 dikali baris ketiga. Dan hasilnya dapat kita lihat pada matriks keempat. Kemudian karena belum sampai dengan matriks identitas bentuknya, jadi kita OBE kembali dengan cara baris kedua dikurangi 17 kali baris ketiga. Dan baris pertama ditambah 72 baris ketiga. Dan dapat kita lihat hasilnya pada matriks kelima. Pada matriks kelima ini hasilnya sudah berupa matriks identitas di mana nilainya 100, 0,6762, 010, 0,2266, 001, min 0,0064. Maka langkah penyelesaian operasi baris elementer kita cukupkan sampai di sini, sehingga penyelesaian sistem persamaan dengan menggunakan metode eliminasi Gauss menghasilkan A0 sama dengan 0,6762, A1 sama dengan 0,2266, dan A2 sama dengan min 0,0064. Jadi dari nilai A0, A1, dan A2 tersebut, kita substitusikan ke dalam persamaan polinom kuadrat sehingga menghasilkan persamaan polinom kuadratnya adalah P2X sama dengan 0,6762 ditambah 0,2266X min 0,0064X kuadrat. Kemudian kita akan menentukan nilai dari
ln 9,2. Ln 9,2 ini sama dengan P2 9,2. Jadi dari nilai X atau nilai 9,2 ini kita substitusikan ke dalam persamaan yang sudah kita dapat tadi, menghasilkan nilai 2,2192 yang sama dengan nilai sejatinya 5 angka bena. Angka bena ini disebut sebagai angka penting. Jadi 5 angka penting. Di sini terdapat 22192. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang interpolasi kubik. Interpolasi kubik sendiri digunakan karena banyak kasus yang kurang memuaskan jika menggunakan interpolasi linear. Interpolasi kubik ini gunanya untuk mencari titik-titik antara 4 buah titik data, yaitu x0y0, x1y1, x2y2, dan x3y3, dengan persamaannya yaitu P3x sama dengan A0 plus A1x plus A2x pangkat 2 plus A3x pangkat 3. Nah, polinom ini bisa ditentukan dengan cara berikut. Kita sulihkan atau gantikan x, y, y ke dalam persamaan di atas dengan i 0, 1, 2, 3. Sehingga diperoleh 4 buah persamaan dengan 4 parameter yang tidak diketahui, yaitu A0, A1, A2, A3. Nah, di sini kita bisa mendapatkan 4 buah persamaan. Nah, ketika kita mendapatkan 4 buah persamaan seperti ini, kan A0, A1, A2, sama A3-nya kita belum mengetahui. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa menggunakan 2 metode, yaitu metode eliminasi Gauss dan metode dividis difference. Nah, di sini saya membahas tentang metode dividis difference. Nah, interpolasi ini P3x kita bisa gunakan kalau tadi kan A0 plus A1 x1 kan. Nah, kalau di sini kita pakainya A0 plus A1 dikali x min x0 ditambah A2 x min x0 dikali x min x1 plus A3 dikali x min x0 dikali x min x1 dikali x min x2. Dengan A0-nya kita bisa cari dengan Y0. Nah, kalau untuk A1-nya kita bisa cari Y1 min Y0 per X1 min X0. Untuk A2 dan A3 seperti yang tertera di PPT. Selanjutnya diberikan contoh soal. Nah, diberikan 4 buah titik seperti tabel di bawah ini. Tentukan persamaan interpolasi kubiknya. Untuk menentukan persamaan interpolasi kubiknya, kita harus mengetahui A0, A1, A2, dan A3-nya kan. Nah, untuk di sini kita kan menggunakan tadi divide difference. Nah, A0-nya kita dapatkan. A0 kan sama dengan Y0. Nah, Y0-nya itu di situ 3. Nah, A1-nya didapatkan Y1 dikurangi Y0 per X1 dikurangi X0. Jadi 4 min 3 per 16 min 9 didapatkan 0,142857. A2-nya kita dapatkan 0,00198. Nah, setelah kita sudah mengetahui nilai A1, A2, A3, A0, A1, A2, A3, kita bisa masukkan saja ke persamaan yang tadi dengan P3x sama dengan 3 ditambah 0,142857 x min 9 dikurangi 0,00918 x min 9 x min 16 ditambah 0,00036 x min 9 x dikali x min 16 dikali x min 25. Nah, kalau semisal kita mau cari P3x-nya di sini nilainya berapa, kita lihat dulu dari soalnya. Biasanya dari soalnya itu sudah menentukan nilai x-nya berapa. Jika sudah ditentukan nilai x-nya berapa, jadi kita tinggal masukkan saja dan ketemu hasilnya. Mungkin sekian penjelasan dari interpolasi kubik dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Setelah kita mempelajari tentang materi polinom Lagrange, selanjutnya kita akan mempelajari contoh soal dari polinom Lagrange yang akan dipresentasikan oleh saya, Anis Zuhriatun Nafisah, NIM 18080460008. Pada soal pertama, diberikan tabel data seperti berikut, yaitu variabel bebas X dengan 5, 10, 15, 20, dan 25. Kemudian untuk variabel terikat Y
atau merupakan fungsi dari X, yaitu 34, 46, 58, 70, dan 82. Pada soal kali ini, kita diminta untuk menentukan nilai Y pada saat X, yaitu 17. Untuk soal ini, kita bisa menggunakan polinom Lagrange order 1, di mana dalam soal kita diminta untuk mencari nilai Y untuk X sama dengan 17, di mana X sama dengan 17 ini terletak antara X0 sama dengan 15 dan X1 sama dengan 20, di mana nilai Y0 sama dengan 58 dan Y1 sama dengan 70. X1, Y1 ini merupakan titik atas, sedangkan X0 dan Y0 merupakan titik bawah. Sehingga dengan menggunakan persamaan polinom Lagrange, yaitu dengan rumus Y sama dengan X min X1 dibagi X0 min X1 dikali Y0 ditambah X min X0 dibagi X1 min X0 dikali Y1. Kemudian X0, X1, Y0, dan Y1 kita substitusikan kepada rumus tersebut, yaitu X sama dengan 17 dikurangi X1 20 dibagi X0 15 dikurangi X1 20 dikali Y0 58 ditambah X kita masukkan 17 dikurangi X0 dikurangi 15 dibagi X1 nya 20 dikurangi X0 15 dikali Y1 70, sehingga didapatkan Y sama dengan 34,8 ditambah 28 atau Y sama dengan 62,8. Dengan soal yang sama, kita akan mencari nilai Y untuk X sama dengan 17 dengan menggunakan polinom Lagrange order 2. Untuk mencari polinom Lagrange order 2, kita membutuhkan 3 titik, yaitu titik 0, 1, dan 2, di mana X0 sama dengan 10, X1 sama dengan 15, X2 sama dengan 20. Kemudian untuk Y0 sama dengan 46, Y1 58, dan Y2 sama dengan 70. Dengan menggunakan polinom Lagrange, maka kita menggunakan persamaan seperti berikut. Y sama dengan X min X1 dikali X min X2 dibagi X0 min X1 dikali X min X2 dikali Y0 ditambah X min X0 dikali X min X2 dibagi X1 min X0 dikali X1 min X2 dikali Y1 ditambah X min X0 dikali X min X1 dibagi X2 min X0 dikali X2 min X1 dikali Y2. Kemudian kita substitusikan kepada rumus tersebut sehingga didapatkan nilai Y sama dengan min 5,52 ditambah 48,72 ditambah 19,6, sehingga kita peroleh nilai Y sama dengan 62,8. Hasil yang diperoleh dari polinom Lagrange order 2 yaitu 62,8 memiliki hasil yang sama dengan polinom Lagrange order pertama, yaitu 62,8. Sehingga dapat disimpulkan untuk mencari nilai Y dengan X sama dengan 17 dapat digunakan polinom Lagrange order pertama atau order kedua. Soal yang kedua yaitu hampiri fungsi fx sama dengan cos x dengan polinom interpolasi derajat 3 di dalam selang x 0,0 dan y 1,2. Gunakan 4 titik x0 sama dengan 0,0, x1 sama dengan 0,4, x2 sama dengan 0,8, dan x3 sama dengan 1,2. Perkirakan nilai P3 0,5 dan bandingkan dengan nilai sejatinya. Penjelasan. Dalam soal ini terdapat x yaitu 0,0, 0,4, 0,8, dan 1,2. Sedangkan untuk y yaitu 1,000, 0,921061, 0,696707, dan 0,362358. Polinom Lagrange derajat 3 yang menginterpolasi keempat titik di tabel adalah P3x sama dengan 0 dikali L0x
ditambah A1 dikali L1X ditambah A2 dikali L2X ditambah A3 dikali L3X. Untuk rumusnya bisa dilihat di slide. Selanjutnya kita substitusikan nilai X0, X1, X2, dan Y0, Y1, dan Y2 sehingga diperoleh nilai Y sama dengan min 2,604167 dikali X min 0,4 dikali X min 0,8 dikali X min 1,2 ditambah 7,195,789 dikali X min 0,0 dikali X min 0,8 dikali X min 12 dibagi negatif 8443021 dikali X kurangi 0,0 dikali X min 0,4 dikali X min 1,2 ditambah 0,943640 dikali X min 0,0 dikali X min 0,4 dikali X min 0,8. Dengan menggunakan polinom interpolasi atau polinom Lagrange P3X, kita dapat menaksir nilai fungsi di X sama dengan 0,5, itu sebagai berikut. Dari nilai P3X yang kita peroleh dari slide sebelumnya, kita masukkan nilai X-nya 0,5, sehingga melalui perhitungan didapatkan nilai P3 0,5 sama dengan 0,877221. Sebagai perbandingan, nilai sejatinya adalah Y sama dengan cos dari 0,5, yaitu 0,877583. Dari nilai P3 0,5 dan nilai Y menunjukkan hasil yang relatif sama, yaitu 0,877. Polinom Lagrange tidak hanya untuk titik-titik data yang berjarak sama, akan tetapi juga pada data yang berjarak berbeda, seperti pada data berikut. Diketahui nilai X 8, 9, dan 9,5, sedangkan ln X yaitu 2,0794, 2,1972, dan 2,2513. Tentukan nilai dari ln 9,2 menggunakan interpolasi Lagrange orde 2. Untuk menyelesaikan soal nomor 3 ini, langkah pertama yaitu identifikasi yang diketahui. Diketahui bahwa X0 sama dengan 8, maka untuk Fx0 yaitu 2,0794. Sedangkan untuk X1 sama dengan 9, maka Fx1 yaitu 2,1972. Untuk X2 sama dengan 9,5, maka Fx2 sama dengan 2,2513. Langkah kedua yaitu hitung nilai Lagrange-nya. Untuk menghitung L0x, yaitu dengan rumus X min X1 dikali X min X2 dibagi X0 min X1 dikali X0 min X2. Kemudian kita substitusikan pada setiap bagian rumusnya sehingga didapatkan L0 9,2 yaitu min 0,04. Sedangkan untuk L1, L1x yaitu dengan rumus X min X0 dikali X min X2 dibagi X1 min X0 dikali X1 min X2. Kita substitusikan nilai X 9,2 sehingga didapatkan nilai L1 9,2 yaitu 0,72. Lakukan pula hal yang sama untuk L2 sehingga didapatkan nilai L2 9,2 sebesar 0,32. Setelah didapatkan L0, L1, dan L2, langkah selanjutnya yaitu hitung nilai fungsinya atau hitung nilai Lagrange-nya. P2x sama dengan Fx0 dikali L0x ditambah Fx1 dikali L1x ditambah Fx2 dikali L2x, yaitu 2,0794 dikali min 0,04 ditambah
2,1972 dikali 0,72 ditambah 2,2513 dikali 0,32. Didapatkan P2X sama dengan 2,2192. Jadi, nilai dari learn 9,2 menggunakan interpolasi Lagrange orde 2 yaitu 2,2192. Selanjutnya, saya akan membahas polinom Lagrange. Kita lihat kembali persamaan polinom Langer yaitu P1x sama dengan Y0 ditambah Y1 min Y0 dibagi X1 min X0 dikali X min X0. Persamaan ini bisa kita ubah menjadi bentuk persamaan seperti yang ada di sebelah kanan, yaitu P1x sama dengan Y0 dikali X min X1 dibagi X0 min X1 ditambah Y1 dikali X min X0 dibagi X1 min X0. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita kalikan saja Y1 min Y0 dengan X min X0. Maka akan kita peroleh Y0 ditambah Y1 dikali X min X0 dibagi X1 min X0 dikurangi Y0 dikali X min X0 dibagi X1 min X0. Persamaan ini sudah sesuai dengan persamaan yang ingin kita tuju. Saya beri tanda warna hijau. Kemudian tinggal kita jabarkan saja persamaan yang berwarna hitam. Kita samakan dahulu penyebutnya menjadi X1 Y0 dikurangi X0 Y0 dikurangi X Y0 ditambah X0 Y0 dibagi dengan X1 min X0. Untuk yang berwarna merah itu berarti kita coret-coret, kemudian kita peroleh hasilnya Y0 dikali X1 min X dibagi X1 min X0. Nah, ini kan masih terbalik ya. Harusnya yang atas X-nya positif dan X1-nya negatif. Sedangkan yang bawah harusnya X1 negatif dan X0 positif. Jadi kita kalikan dengan min 1 per min 1, sehingga kita peroleh hasilnya Y0 dikali X min X1 dibagi X0 min X1. Sudah sama dengan persamaan di sebelah kanan yang berwarna biru. Persamaan tersebut dapat kita nyatakan dalam bentuk lain, yaitu P1x sama dengan A0 L0x ditambah A1 L1x dengan A0 sama dengan Y0. Untuk L0x-nya yaitu X min X1 dibagi X0 min X1 dan A1 sama dengan Y1 dengan L1x-nya X min X0 dibagi X1 min X0. Persamaan ini disebut dengan polinom Lagrange berderajat 1. Selain itu, ada juga polinom berderajat n. Kalau kita punya titik berjumlah n plus 1, kita bisa membentuk polinom Lagrange yang derajatnya kurang dari sama dengan n. Berarti kita bisa membentuk polinom Lagrange derajat maksimalnya adalah derajat n. Persamaan untuk polinom berderajat n yaitu Pnx sama dengan sigma i dari 0 sampai n AILI x sama dengan A0 L0x ditambah A1 L1x ditambah sampai dengan AN LNX, di mana AI sama dengan YI. Di sini I-nya adalah 0, 1, 2, sampai dengan N. Kemudian untuk bentuk umum Li-nya adalah Lix. Kalau sigma itu kita tambah, kalau pi kita kali. Kemudian untuk nilai J itu dari 0 sampai N, dan J tidak sama dengan I. Kalau kita jabarkan J-nya dari 0 sampai N, yang atas menjadi X min X0 dikali X min X1 dan seterusnya sampai dengan X min Xn. Untuk yang bawah itu Xi min Xj. I di sini kita peroleh dari Lix ini.
Maka persamaan yang bawah jika kita jabarkan menjadi xi min x0, xi min x1, dan seterusnya sampai xi min xn. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai polinom Newton. Polinom Lagrange kurang disukai dalam praktek karena beberapa alasan. Di antaranya yang pertama, jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar. Interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama, karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. Yang kedua, bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan. Nah, karena alasan tersebut, maka alternatif yang digunakan yaitu polinom Newton. Polinom Newton itu dinyatakan dalam hubungan rekursif sebagai berikut. Recurrence dengan Pnx sama dengan Pn-1x ditambah An dikali x min x0 dikali x min x1 dan seterusnya sampai dengan x min xn min 1. Selanjutnya basis dengan P0x sama dengan A0. Jadi tahapan pembentukan polinom Newton adalah sebagai berikut. P1x sama dengan P0x ditambah A1 dikali x min x0. Dimana tadi kita ketahui P0x itu sama dengan A0, maka menjadi A0 ditambah A1 dikali x min x0. Selanjutnya untuk P2x sama dengan P1x ditambah A2 dikali x min x0 dikali x min x1. Karena tadi kita sudah ketahui P1x sama dengan A0 plus A1 dikali x min x0, maka di sini kita ganti P1x menjadi A0 ditambah A1 dikali x min x0. Dan tinggal dijumlah dengan A2 dikali x min x0 dikali x min x1. Selanjutnya untuk P3x sama caranya seperti P2x tadi, yaitu P2x ditambah A3 dikali x min x0 dikali x min x1 dikali x min x2. Kita ketahui tadi P2 sama dengan A0 ditambah A1 dikali x min x0 ditambah A2 dikali x min x0 dikali x min x1. Setelah itu baru kita jumlah dengan A3 dikali x min x0 dikali x min x1 dikali x min x2. Nah, begitu seterusnya sampai dengan Pnx. Selanjutnya, nilai konstanta A0, A1, A2 sampai dengan An merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai masing-masing sebagai berikut. A0 sama dengan Fx0. Kemudian A1 sama dengan selisih terbagi dari X1 dan X0. Dan X2 merupakan selisih terbagi dari X2, X1, dan X0. Dan seterusnya sampai dengan An. Nah, dalam hal ini, rumus selisih terbagi, kalau dia 2, maka rumusnya Fxi min Fxj per Xi min Xj. Untuk selisih terbagi 3, maka rumusnya yaitu selisih terbagi yang tingkat kedua, yaitu Fxi Xj min Fxi Xk per Xi min Xj. Dan seterusnya. Dengan demikian, polinom Newton dapat ditulis dalam hubungan rekursif sebagai berikut. Di sini kita bisa mengganti An tadi dengan selisih terbagi dari Xn sampai dengan X0. Dengan basisnya P0x sama dengan Fx0. Atau dalam bentuk polinom yang lengkap itu sebagai berikut. Ini Fx0 ditambah x min x0 dikali dengan selisih terbagi dari x1 dan x0 ditambah
X min X0 dikali X min X1 dikali selisih terbagi dari X2, X1, X0, dan seterusnya ya. Nah, di sini kita punya tabel selisih terbagi, di mana di sini indeksnya 0 sampai 3, dan di sini kita misalkan mempunyai data sebanyak 4, yaitu di sini ada X0 sampai dengan X3, dan pada bagian ini merupakan nilai fungsinya, yaitu fx0, fx1, fx2, dan fx3. Dan ini merupakan selisih terbagi tingkat pertama, yang ini merupakan selisih terbagi tingkat kedua, dan yang ini merupakan selisih terbagi tingkat ketiga. Nah, ini merupakan contoh coding atau program polinom Newton. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tadi, yaitu polinom Newton. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Cisio, NIM 18080466030. Nah, pada bagian ini saya akan membahas tentang kelebihan polinom Newton dan 2 contoh penyelesaian menggunakan polinom Newton. Nah, langsung saja. Kelebihan polinom Newton itu 1, karena polinom Newton dibentuk dengan menambahkan satu suku tunggal dengan polinom derajat yang lebih rendah. Maka ini memudahkan perhitungan polinom derajat yang lebih tinggi dalam program yang sama, CHA 91. Karena alasan itu, polinom Newton sering digunakan khususnya pada kasus yang derajat polinomnya tidak diketahui terlebih dahulu. Nah, yang kedua, penambahan suku polinom secara beruntun dapat dijadikan kriteria untuk menentukan tercapainya titik berhenti, yaitu apakah penambahan suku-suku yang lebih tinggi tidak lagi secara berarti memperbaiki nilai interpolasi atau malahan menjadi lebih buruk. Nah, yang terakhir yaitu tabel selisih terbagi dapat dipakai berulang-ulang untuk memperkirakan nilai fungsi pada nilai X yang berlainan. Nah, sekarang kita akan membahas contoh. Contoh yang pertama yaitu hitunglah F9,2 dari nilai-nilai XY yang diberikan pada tabel di bawah ini dengan polinom Newton derajat 3. Nah, dengan I 0,123, kemudian XI 8,0, 9,0, 9,5, 11,0, dan YI 2,079442, 2,1972225, kemudian yang I-nya 2 itu 2,251292, terakhir yaitu 2,39785. Nah, di sini kita akan mencari selisih terbagi. Nah, penyelesaiannya yaitu ini sudah mendapatkan hasilnya. Tapi bagaimana sih bisa mendapatkan hasil selisih terbagi 1, selisih terbagi 2, selisih terbagi 3? Kita akan lihat caranya ya. Nah, pada selisih terbagi 1 itu fx3, x2 sama dengan fx3 dikurangi fx2 dibagi x3 min x2, hasilnya 0,097735. Dan kemudian fx2, x1 sama dengan fx2 min fx1 dibagi x2 dikurangi x1 sama dengan 0,108134. Nah, yang terakhir fx1, x0 sama dengan fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 dikurangi x0 sama dengan 0,117783. Jadi ini tuh kita harus mengerjakannya dari bawah. Nah, yang tadi kan rumusnya fx3 itu dikurangi fx2 dibagi 11 kurangi 9,5, hasilnya ini. Jadi ini tuh mengerjakannya dari bawah.
bukan dari atas. Nah, selanjutnya, gimana sih cara ST2? ST2 itu juga sama, tetapi itu diperoleh dari ST1. Nah, misal fx3, x2, x1 sama dengan fx3, x2 dikurangi fx2, x1 per x3 dikurangi x1. Jadi yang terpakai itu yang untuk membaginya itu adalah yang x3 sama x1. Begitu juga dengan yang bawah ini, fx2, x1, x0. Nah, nanti yang buat membagi itu adalah x2 dan x0. Nah, ini bisa dilihat. Kalau kita lihat pada tabel, nah, ini bisa diperoleh itu dari ini 0,097735 dikurangi 0,108134. Nah, dibagi 11 kurangi 9. Karena ini kan udah diperoleh dari fx3, fx2 dan ini adalah fx2, fx1. Begitu. Dan ini juga seterusnya. Nah, kita akan melihat ST3 atau selisih terbagi 3. Yaitu, tadi kan hanya diperoleh 1. fx3, x2, x1, x0. Sama dengan fx3, x2, x1 dikurangi fx2, x1, x0 dibagi x3 kurangi x0. Nah, ini juga yang buat membagikan x3 dan x0, yaitu x3 dikurangi x0 kan. Nah, kita lihat pada tabel ya. Nah, ini dikurangi ini, tapi yang dikurangi adalah 11 dikurangi 8. Hasilnya ini. Gitu. Maka hasilnya itu pada tabel tersebut. Nah, polinom Newtonnya dengan x0, 8.0 sebagai titik data pertama adalah fx diperkirakan kira-kira P3X sama dengan 2,079442 ditambah 0,117783 X kurangi 8,0 dikurangi 0,006433 X min dikali X kurangi 8,0 dikali X kurangi 9,0 dikurangi 0,000411 kemudian dikali X kurangi 8,0 X dikali X kurangi 9,0 dikali X kurangi 9,5. Nah, tadi soalnya kan diketahui bahwa X-nya itu 9,2. Jadi, kita substitusikan atau kita masukkan X-nya itu ke dalam rumus ini. Nah, hasilnya yaitu 2,219208. Nah, jika kita mencari menggunakan kalkulator atau perhitungan itu, nah, nilai sejati F9,2 ini sama dengan ln 9,2 sama dengan 2,219203. Nah, ini tuh hampir sama. Nah, selanjutnya yaitu contoh yang kedua. Bentuklah polinom Newton derajat 1, 2, 3, dan 4 yang menghampiri fungsi fx sama dengan cos x di dalam selang 0,0, 4,0 dan jarak antar titik adalah 1. Lalu, taksirlah nilai fungsi di x sama dengan 2,5 dengan polinom Newton derajat 3. Berarti nanti kita akan mencari P3x. Nah, di sini sudah dilihat bahwa rumusnya itu yang seperti tadi, seperti ini kan dengan jarak antar titik 1, maka titik yang digunakan x0-nya 0.
X1 1, X2 2, X3 3, X4 4. Nah, di sini ST1 itu diperoleh dari min 0,6536 dikurangi min 0,99 diper 4 kurangi 3. Lah, hasilnya adalah ini. Dan seterusnya. Nah, ini maka polinom Newton derajat 1, 2, 3, dan 4 dengan X 0,0 sebagai titik data pertama adalah cos X kira-kira P1X sama dengan 1 kurangi 0,4597 X kurangi 0,0. Cos X kira-kira P2X sama dengan 1 kurangi 0,4597 X dikali X kurangi 0,0 kemudian dikurangi 0,2484 dikali X kurangi 0,0 dikali X kurangi 1,0. Nah, kemudian ini yang P3X yaitu sama dengan 1 dikurangi 0,4597 dikali X min 0,0 dikurangi 0,2484 dikali X min 0,0 dikali X kurangi 1 ditambah 0,1466 dikali X kurangi 0,0 dikali X min 1 dikali X min 2 dan ini yang P4X. Nah, taksirlah nilai fungsi di X 2,5 dengan polinom derajat 3. Nah, kita memakai yang derajat 3, yang ini. Kita masukkan 2,5-nya dan hasilnya diperkirakan min 0,806. Nah, nilai sejati F2,5 adalah min 0,8011. Jadi, ini hampir mirip. Tapi di situ sehingga solusi hampiran mengandung galat sejati sebesar ini. Min 0,8011 kurang min 0,8056 sama dengan min 0,0045. Jadi galat sejatinya itu adalah min 0,0045. Nah, catatan. Tadi kan 0 sampai 4. Nah, titik X0 itu tidak selalu harus merupakan ujung selang. Nah, bila P3X didasarkan pada titik X0,0, X1, 1, X2, 2, X3, 3 di dalam selang 1,4 ini, maka polinom Newton yang menginterpolasi keempat titik tersebut adalah P3X sama dengan 0,5403 dikurangi 0,9564 dikali X min 1 ditambah 0,1913 dikali X kurangi 1 kali X kurangi 2 ditambah 0,0880 kali X min 1 kemudian kali X min 3. Nah, ini adalah grafik Y sama dengan cos X dan polinom Newton derajat 1. Ini Y sama dengan P1X yang didasarkan pada titik X0, 0,0 dan X1 sama dengan 1. 0, 1. Nah, ini grafiknya juga dari YP2X yang didasarkan pada titik X0 sama dengan 0,0, X1 sama dengan 1,0, dan X2 sama dengan 2,0. Dan yang terakhir yaitu grafik Y sama dengan cos X, ini pada polinom derajat 3. Yaitu Y sama dengan, maaf ini salah,
yaitu harusnya Y sama dengan P3X yang didasarkan pada titik X0 sama dengan 0,0, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3. Selanjutnya, keunikan polinom interpolasi. Unik di sini artinya tunggal. Maksudnya maksimum hanya ada satu solusi. Jadi, polinom interpolasi hanya ada untuk XI yang berbeda. Bila terdapat nilai X yang sama, maka tidak dapat membuat polinom interpolasi yang unik. Misalnya, diberikan tabel sebagai berikut. Terdapat titik X dan nilai Y. Nah, dari tabel tersebut, interpolasi ke-6 titik dengan polinom derajat 5 tidak menghasilkan polinom interpolasi yang unik, sebab terdapat 2 titik, yaitu X sama dengan 6 dengan nilai Y yang berbeda. Dari slide sebelumnya, kan kita sudah mempelajari mengenai dua metode polinom interpolasi, yaitu polinom Lagrange dan polinom Newton. Sekarang, apakah polinom yang dihasilkan kedua metode tersebut sama? Atau dengan kata lain, apakah polinom itu unik atau tunggal? Nah, ini bisa dibuktikan jika polinom interpolasi ada, maka polinom tersebut dikatakan unik. Sebagai buktinya, misalkan Pnx tidak unik, berarti terdapat polinom lain, yaitu Knx, di mana Knx ini juga melewati titik-titik xi, yi. Dalam hal ini, Pnxi sama dengan Knxi sama dengan yi. Karena Pnx dan Knx tidak sama, maka terdapat selisih, yaitu Rnx sama dengan Pnx dikurangi Knx, di mana Rnx adalah polinom derajat kurang dari atau sama dengan n. Selanjutnya, substitusikan hasil Pnxi dan Knxi ke dalam Rnxi. Diperoleh Rnxi sama dengan yi dikurangi yi sama dengan 0. Karena Rnx adalah polinom derajat kurang dari atau sama dengan n dan bernilai 0 untuk n plus 1 dalam sebuah titik, maka dalam hal ini berdasarkan teorema yang sudah kita pelajari dalam kalkulus yang berbunyi polinom derajat kurang dari atau sama dengan n yang mempunyai n plus 1 akar berbeda adalah polinom 0, yaitu garis y sama dengan 0. Jadi menurut teorema di atas, Rnx sama dengan 0. Sehingga Pnx dikurangi Knx juga sama dengan 0. Atau Pnx sama dengan Knx. Dengan kata lain, Pnx itu unik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa apapun metode interpolasi yang kita pakai untuk menginterpolasi n plus 1 dalam titik yang sama pada polinom interpolasi, meskipun bentuknya berbeda-beda, bila ditulis ke dalam bentuk baku Pnx sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah sampai ANX pangkat n adalah sama. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih telah menontonnya.